Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, alhamdulillah kembali kita berjumpa di channel pembelajaran Kabinsar. Dan kali ini Kabinsar akan melanjutkan pelajaran matematika kita. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang lingkaran. Kakak berharap materi lingkaran ini bisa membuat kalian lebih semangat dalam mempelajari matematika. Kenapa? Karena materi lingkaran ini sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan bumi kita ini yang bulat seperti ini kalau dilukis dalam perspektif 2 dimensi itu juga berbentuk lingkaran. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya dan itu akan kita pelajari hari ini. Jadi ikutin terus video pembelajaran dari kakak dan kita memulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan adik-adik semua berdoa terlebih dahulu, kemudian kita memulai pelajaran kita kali ini. Sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang materi lingkaran ini, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa dapat menjelaskan dan mengidentifikasi. Jadi bisa menjelaskan dan juga bisa menunjukkan, mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi? Titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, kembereng, dan juri. Nah, jadi kakak berharap setelah materi ini kalian sudah bisa menjelaskan dan mengidentifikasi ketujuh dari poin-poin ini. Baik, mari kita lanjutkan materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Apa sih itu lingkaran? Nah, di sini disebutkan lingkaran itu adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, jadi sini ada kata berjarak sama terhadap apa? Terhadap suatu titik tertentu. Nah, yang dimaksud dengan berjarak sama ini adalah jari-jari lingkaran. Jadi semua jari-jari dalam lingkaran itu jaraknya sama. Nah, kemudian apa yang disebut dengan titik tertentu? Yang dimaksud dengan titik tertentu ini adalah pusat lingkaran. Nah, lebih lanjut lagi, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi, di sana ada jari-jari, ada tadi juga sudut pusat, kemudian ada titik pusat, ada diameter, dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelumnya kakak perlihatkan dulu beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan lingkaran. Nah, di sini kakak berikan 4 contoh ya. Ada roda, jadi ada roda sepeda, atau roda motor, atau roda mobil ya. Itu juga berbentuk lingkaran. Kalau kita lihat juga keping CD, ini juga berbentuk lingkaran. Nah, kalau kalian pernah ke depannya, di sana ada komedi putar. Nah, ini juga kalau kelihatan berbentuk lingkaran. Kemudian cincin yang sering kalian lihat ya, kalian mungkin pakai atau orang tua kalian pakai. Nah, itu juga berbentuk lingkaran. Nah, kemudian adik-adik semua, kalian bisa melihat, eksplor lagi nih dalam kehidupan sehari, apa-apa saja benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, kalau kalian temukan, silahkan tulis di kolom komentar di channel ini ya. Nah, kita lanjutkan materi kita. Setelah mengetahui begitu banyak contoh-contoh benda di sekitar kita berbentuk lingkaran, nah kita identifikasi dulu ya, sambil kita jelaskan apa sih itu yang disebut dengan unsur-unsur lingkaran. Nah, unsur pertama dalam lingkaran ada yang disebut dengan pusat lingkaran. Nah, di sini dalam gambar ini titik O disebut pusat lingkaran. Jadi dia berada di tengah-tengah dari lingkaran tersebut, oleh sebab itu dia disebut pusat lingkaran. Bagaimana? Mudah bukan? Kemudian kita identifikasi lagi yang kedua, apa sih itu sudut pusat? Baik, kita mulai sudut pusat. Di sini yang tertulis 90 derajat. Nah, di sini disebutkan sudut AOB merupakan sudut pusat lingkaran. Jadi yang dimaksud dengan sudut pusat lingkaran itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari, jari-jari AO dan jari-jari BO. Nah, sudut inilah yang disebut dengan sudut pusat. Nah, lantas apa sih itu jari-jari? Tadi garis AO ini dan BO ini disebut jari-jari. Nah, kita lihat dulu ya. Jari-jari. Nah, di sini OA ya atau AO boleh disebut jari-jari lingkaran. Kenapa? Ya, karena garis ini menghubungkan titik pusat lingkaran yaitu O dan titik pada keliling lingkaran yaitu A. Jadi, kalau ada garis yang ditarik dari titik pusat sampai ke keliling lingkarannya, ya, mau dimanapun posisinya, itu yang disebut dengan jari-jari. Kemudian berikutnya, unsur dari lingkaran berikutnya ada yang disebut dengan diameter. Nah, apa sih diameter itu? Nah, diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui pusat lingkaran. Jadi ada dua yang harus kalian pahami dari diameter ini. Dia adalah garis yang menghubungkan dua titik dari keliling lingkaran. Ini ada dua titik, yaitu titik A dan titik B, dan berada di keliling lingkaran ini. Dan satu syarat lagi, dia harus melalui pusat lingkaran.
ya. Jadi garisnya itu harus tepat melalui pusat lingkaran O. Kalau tidak melalui pusat lingkaran O, maka bukan disebut dengan diameter. Dengan kata lain, diameter ini akan membagi dua lingkaran ini sama besar. Selanjutnya, yang berikutnya, busur. Apa yang dimaksud dengan busur? Nah, lihat. Jadi di sini ada garis lengkung AB dari A ke B ya. Kalau kita putar dari A terus ke A lagi, ya, ini berarti satu lingkaran penuh. Nah, itu disebut keliling lingkaran. Tapi kalau hanya A sampai ke B, ya, garis lengkung A sampai ke B ini, maka inilah yang disebut dengan busur. Seperti halnya misalnya kalian lihat busur panah, itu juga berbentuk lengkung seperti ini. Baik, kemudian kita lanjutkan tali busur. Di sini ada gambar, adik-adik semua. Di sini ada gambar. Nah, di sini ada titik A, C, B, kemudian ada titik pusat O. Di sini disebutkan AC disebut tali busur. Jadi yang disebut tali busur itu AC, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Nah, jadi mirip seperti diameter ya. Dia juga menghubungkan dua garis pada keliling lingkaran. Di sini ada dua garis yaitu AC. Kemudian dihubungkan melalui tali busurnya ini, ya. Dan dia tidak melewati titik pusat. Nah, kalau tidak melewati titik pusat, ya, maka ini disebut dengan tali busur. Ya, disebut dengan tali busur. Kalau melewati titik pusat, dia disebut dengan diameter. Itu aja bedanya. Kemudian yang selanjutnya, juring. Nah, apa itu juring? Di sini diilustrasikan, jadi ada daerah yang diarsir di sini. Nah, kalau kita lihat segitiga di sini terbentuk COB ya. Coba kita lihat, daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari, daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu jari-jari OC dan jari-jari OB, OC dan OB, serta busur BC. Nah, ada juga busurnya nih, busur BC disebut juring COB. COB. Nah, yang diarsir ini yang disebut dengan juring COB, atau juga bisa disebut dengan sektor COB. Jadi juring atau sektor ya. Kemudian yang terakhir, finally kita akan mengenal dan menjelaskan apa sih ini pembereng. Nah, di sini disebutkan daerah yang dibatasi oleh tali busur AC. Tali busur AC ini dibatasi dengan busurnya, yaitu busurnya garis lengkung AC. Jadi kalau tali busur itu dia garis lurus, sedangkan busur itu garis lengkung. Nah, daerah yang dibatasi oleh garis lengkung AC sebagai busur dan garis AC, garis lurus AC sebagai tali busur, inilah yang disebut dengan pembereng, dan yang diarsir inilah yang disebut dengan pembereng. Nah, demikian adik-adik semua, kita sudah menyelesaikan ya unsur-unsur yang terdapat dalam lingkaran. Semoga kalian bisa menjelaskan lebih lanjut tentang unsur-unsur dalam lingkaran ini dan juga bisa menentukan ya yang mana dari unsur-unsur lingkaran ini. Terima kasih adik-adik sudah menyimak video pembelajaran kita. Materi pembelajaran kita hari bisa ini membantu kalian dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan kita terus berdoa dan terus semangat untuk menerapkan protokol kesehatan supaya pandemi ini cepat berlalu dan kemudian kita bisa bertatap muka kembali ke sekolah. Kata akhiri video pembelajaran ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.